Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di akuntansi keuangan lanjutan 2. Hari kita akan membahas tentang masalah akuntansi yang berkaitan dengan penggabungan usaha. Ya, jadi di sini yang kita belajar adalah tentang pooling of interest ya. Apa yang dimaksud dengan sebentar sebelum kita membahas pooling of interest, kita ingat lagi pertemuan sebelumnya bahwa permasalahan yang ada di akuntansi di penggabungan usaha adalah yang pertama adalah metode pembelian atau berkas by berkas, dan yang kedua adalah pooling of interest. Nah, di mana dalam metode pembelian atau by berkas itu mengakui adanya goodwill, di mana goodwill itu selisih antara harga beli dengan harga wajar dari aktiva yang diakuisisi. Kemudian kalau yang kedua di sini adalah metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Jadi di sini di pooling of interest itu tidak mengakui adanya goodwill. Kenapa? Karena tidak ada harga beli. Jadi hanya ada nilai buku yang terbawa atau diakui. Maka nanti tidak ada goodwill ya. Contoh di sini yang berkaitan dengan metode pooling of interest. Jadi di sini ada dua perusahaan, yaitu perusahaan PT Bunda dengan PT Ananda. Ini yang melakukan penggabungan usaha. Ini adalah diketahui neraca atau laporan posisi keuangan antara PT Bunda dengan PT Ananda. Nah, kemudian dari neraca ini ini adalah neraca yang akan sebelum melakukan penggabungan usaha ya. Jadi ini sebelum melakukan penggabungan usaha. Kemudian ada transaksi bahwa PT Bunda itu akan mengganti aset bersih PT Ananda. Sehingga PT Bunda itu mengeluarkan 5.000 lembar sahamnya untuk mengganti aset bersih milik PT Ananda. Sehingga dengan adanya pengeluaran 5.000 lembar saham untuk mengganti aset bersih milik PT Ananda, maka jurnal yang dibuat oleh PT Bunda adalah tadi investasi pada PT Ananda. Nah, ini nanti kita hitung belakangan ya. Jadi karena yang dibeli adalah modalnya ya, jadi modal dari PT Ananda, maka kita lihat tadi di neraca awal, di neraca sebelum terjadi penggabungan, kita lihat di sini neracanya di komponen modalnya, di komponen modal PT Ananda adalah modal saham sebesar 50 juta, kemudian agio saham 20 juta, dan laba yang ditahan sebesar 30 juta. Maka karena PT Bunda itu akan mengganti aktiva bersih PT Ananda, maka di jurnal investasi pada PT Ananda itu sebesar 100 juta, kemudian pada modal saham, pada agio saham, dan pada laba yang ditahan. Ini jurnal yang pertama dengan kaitannya ada kaitannya dengan pengeluaran 5.000 lembar saham dari PT Bunda. Nah, sehingga dengan pengeluaran 5.000 lembar saham ini, maka nanti sesudah penggabungan usaha, maka jumlah modal dari PT Bunda akan bertambah ya, tadi akan bertambah. Jadi akan bertambah sebesar modal sahamnya bertambah sebesar 50 juta, kemudian agio sahamnya bertambah 20 juta, dan laba yang ditahan akan bertambah 30 juta. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah penyerahan saham kepada PT Ananda, maka PT Bunda itu akan membuat jurnal pemindahan aset dari PT Ananda. Ya, yang tadi kita lihat di neraca PT Ananda, kita perhatikan di situ neracanya. Ini terdiri dari aktiva. Jadi neraca ini adalah kekayaan ya. Kekayaan dari PT Ananda tercermin semuanya di sini. Nah, di sini ada aktiva, kemudian hutang, modal. Nah, ini kita pindahkan di PT Bunda.
Nah, jadi maka jurnalnya adalah kas, kemudian ini semuanya kekayaan dari PT Ananda diakui oleh PT Bunda. Maka di situ tadi di jurnal yang pertama investasi pada PT Ananda sebesar 100 juta. Jadi langsung dimasukkan di jurnal yang kedua, yaitu memindahkan aset dari PT Ananda. Sehingga nanti PT Ananda itu akan membuat jurnal penutup, ya, untuk menutup rekening pembukuannya karena aktiva, hutang dan modalnya sudah diambil alih oleh PT Bunda. Jadi di sini nanti membuat PT Ananda yang dibeli itu akan membuat jurnal penutupan. Penutupan tinggal jurnalnya dibalik, ya. Jadi misalkan yang rekening aktiva di jurnal di sebelah pasiva, yang rekening pasiva tadi di jurnal di sebelah debit, atau jadi nanti misalkan hutang itu kan seharusnya di pasiva, di kredit, ya, itu di jurnal di sebelah debit, kemudian kas dan sebagainya, termasuk aset itu di jurnal di sebelah kredit. Maka setelah adanya jurnal penutupan ini, maka kekayaan dari PT Ananda akan bersaldo 0 karena sudah dipindahkan, ya, ke PT Bunda. Kemudian yang ketiga, setelah membuat jurnal penutupan tadi, maka membuat laporan keuangan gabungan antara PT Bunda dengan PT Ananda. Ini dengan cara menjumlahkan masing-masing rekening yang ada, baik di PT Bunda maupun PT Ananda. Jadi PT Ananda itu sudah tidak mempunyai pembukuan lagi karena kekayaannya sudah diambil alih oleh PT Bunda. Jadi di sini inilah kekayaan PT Bunda, kemudian PT Ananda. Nah, ini tinggal digabung. Ini adalah neraca gabungan milik PT Bunda. Jadi tinggal ditambahkan, ya. Jadi misalkan kas 25 ditambah dengan kas PT Ananda sebesar 15, maka di neraca gabungan PT Bunda sebesar 40 juta. Nah, setelah membuat laporan keuangan gabungan, nanti dibuat neracanya. Nah, neraca nanti seperti biasa, ya, membuat neraca seperti biasa, hanya bisa bentuknya ini yang membuat adalah PT Bunda, nanti diambilkan dari kolom yang terakhir, yaitu neraca gabungan di PT Bunda. Itu yang membuat adalah PT Bunda, ya. Kemudian bisa neracanya bentuk sekontro atau bisa bentuk stafel sesuai dengan keinginan. Demikian penjelasan mengenai pooling of interest. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.